Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Selama ini kita tahu berobat dengan madu. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu memakai dua obat. Pertama Al-Quran, yang kedua Al-Asal. Asal maknanya madu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai obat. Kemudian pula madu dalam Al-Quran dikatakan syifa'un linnas, sebagai obat. Tapi kemudian ada orang lupa, Nabi mengatakan dawu mardakum bis sadaqah, obatilah dengan sedekah. Ada satu kitab ditulis oleh ulama Mesir, namanya Syekh Abu Amr Al-Misri. Judul kitabnya Gharaib wa Taraib Sa'ah wa Sa'ah. Diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, semua ada saatnya. Bercerita tentang ada seorang warga negara Saudi Arabia sakit, medical check up ke Amerika. Kata dokter di Amerika tak ada obatnya. Makan senang, tidur lelap, pergilah senang-senangkan hati. Nanti bila tuan puan pergi ke hospital, doktor cakap makan tenang, tidur lelap, senangkan hati, itu maknanya malaikat maut dah dekat. Tak ada obat. Maka dia pun balik ke Saudi Arabia. Dia ingat tentang hadis Nabi Muhammad SAW, dawu mardakum bis sadaqah. Maka dia sedekah. Last sekali dia pergi sekali lagi ke Amerika, medical check up. Kata doktor, kami dah tengok awak sihat walafiat, penyakit semua hilang. Doktor tu pula balik bertanya, awak makan apa? Awak makan herbal apa? Minum apa? Awak pakai ubat apa? Kata dia, saya tidak ada pakai ubat apa-apa. Saya hanya yakin dengan hadis Nabi SAW, dawu mardakum bis sadaqah. Ada seorang di Riau, di tempat saya, istrinya kena penyakit kanser di rahim, sudah sebesar duit bulat. Lalu kemudian dia yakin dengan hadis ini, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Lalu dia amalkan bersedekah makanan, bersedekah pakaian, bersedekah. Lalu kemudian selepas itu dia cek balik, doktor mengatakan setelah kami cek ternyata kanser itu mengecil, kecil dan hilang. Jadi apa yang sudah dilakukan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW bukan hanya setakat iman percaya, tapi mujarrab. Mujarrab artinya pernah dicuba. Jarraba yujarribu tajribah mujarraba. Mujarrab artinya pernah dicoba oleh beberapa orang dan ternyata dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dikabulkan Allah berarti dapat dua-duanya. Sedekahnya dapat pahala dan kesihatannya dapat. Andai belum dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dapat satu. Andai sakitnya terus dan mati dia, maka matinya mati syahid. Dan dia usahanya untuk berubat itu sudah mendatangkan pahala dan dapat juga dia pahala sedekah. Nah, ini yang ketiga kata Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obatilah orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Datang seorang lelaki menjumpai Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, ahli hadis. Lutut dia bernanah, tak sihat-sihat, tak sembuh-sembuh. Kamu sudah makan ubat? Kata dia, saya sudah makan ubat. Maka kata Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, tunggu sekejap, saya solat sunat 2 rakaat. Dia nak minta ilham dari Allah Ta'ala. Lalu kemudian Imam Abdurrahman bin Mahdi teringat hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Selepas itu dia katakan, kamu bersedekah. Lalu orang ini pergi mencari kampung yang susah air. Lalu dia buatkan perigi di situ. Lalu setelah tak berapa lama, lututnya yang bernanah itu kering, sihat walafiat. Apa alasan logik masuk akal yang rasionalnya apa? Bagi orang yang beriman mudah saja. Sebab ketika orang minum air, orang pakai mandi, orang pakai berwuduk, selepas itu dia berdoa, ya Allah berikanlah kebaikan pada orang yang mewakafkan perigi ini. Maka tak ada yang mudah, tak ada yang sulit, tak ada yang susah, tak ada yang payah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun.
Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah berikan sesuatu kesulitan, tak ada yang boleh menyingkapkan kesulitan itu kecuali Allah. Wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadli. Kalau Allah ingin memberikan suatu kebaikan, yang menolaknya pun tak ada satu pun boleh menolak, karena Allah itu sifatnya al-nafi'u, dia yang mendatangkan manfaat. Ad-darru, dia juga yang menolak mudarat. Mudarat dan manfaat datang dari Allah. Adapun minum madu, daun bidara, lalu kemudian ubat, itu semua hanyalah ikhtiar lil insani ma tamanna. Manusia hanya berangan-angan. Walillahil akhiratu wal ula, awal dan akhir keputusannya hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Kalau Allah ingin memberikan kemudahan, tak ada yang susah, tak ada yang payah bagi Allah subhanahu wa ta'ala.